pikiran Anda. Inilah Ayo. inilah Kita yang terjebak, ini inilah enggak terjebak. Saya mengamini semua. Silakan, ayo. Ya, tapi persoalan perbedaan penafsiran nggak apa-apa lumrah. Iya, silakan. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ini tidak berbeda. Ini tidak berbeda dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Iya, terus. Ya. Nah. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Amin. Terus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yang kalau telah- ingin hidup yang Amin. kekal, Sabar. di Saya ayat tahu. itu Ini harus mengenal paralel Yesus nggak? seperti apa? Paralel nggak dengan 1 Korintus 8 ayat 6 tadi? Oke. Paralel nggak? Ayat itu kalau Hanya ingin ada hidup satu- yang kekal, mengakui Yesus sebagai apa di situ? Sabar. Paralel nggak dengan pernyataan Paulus? Hanya ada satu Enggak, Allah sama. dan hanya ada satu Tuhan. Paralel nggak? Nah, makanya dari awal saya katakan Oke. definisi Tuhan itu Paralel nggak berbeda. dengan Matius 11:25? Kata Yesus Tuhan itu Bapa. Hah? Makanya lihat dari bahasa aslinya saudara, Tuhan yang kamu baca itu kan bahasa Indonesia kan? Oke, enggak. Dalam Yohanes 17 itu, hidup yang kekal mengakui Yesus sebagai apa di situ? Nah, inilah hidup yang engkau kekal. Ini pernyataan Yesus yang menunjuk Allah bahwa engkau satu-satunya terus. Allah yang benar dan menunjuk dirinya. Terus. Ya, yang engkau utus. Nah, berarti Yesus sebagai apa di situ? Nah, ya, Yesus diutus sejak kapan? Udah sebagai apa di situ? Bukan Kalau hidup umur yang kekal. 40 tahun. Yesus diutus itu sejak Nggak ada masalah sebelum dunia itu. dijadikan. Bukan itu yang saya tanyakan. Berarti kalau ingin hidup yang kekal di ayat itu, Nah, Yesus sebagai apa? terus ayat 4. Nah, Aku telah udah, memuliakan. jawab dulu di situ. Sebagai apa Yesus di situ? Yesus diutus Allah sebagai apa? Bukan Ya sebagai udah, Tuhan, ayat 4. bukan sebagai 2-nya Tuhan, tadi kan? kamu lihat nggak ayat 2-nya? Iya, Ayat dua. bukan sebagai Ya. Tuhan kan? Ayat 2-nya. Ayo, gimana? Aku telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Apakah nabi-nabi lain punya kuasa atas segala yang hidup? Segala itu semua, bro. Ya Yesus sudah kuasa. Yohanes 5:37. Tidak bisa berbuat apa-apa dia. Iya, makanya dibaca dengar baik-baik. Nah. Engkau telah memberikan, diberikan berarti Yesus diberikan Nah, diberikan apa? atas segala yang Apa? hidup. Nah, terus. Ada nabi lain yang punya kuasa atas segala yang hidup. Loh, Yesus sudah kuasa Yesus. Udah kuasa gimana dia ngomong ini kok udah kuasa? Oke, sekarang kalau dia kuasa, kalau saya ingin hidup yang kekal di surga, harus mengakui Yesus sebagai apa? Aduh, enggak. Sekarang saya tanya kalau di Jawab dulu, ayat 2 dulu sebelum ini ketiga, penting, Pak ini Ustaz. penting ini. Jadi Ya, kalau saya ingin hidup yang kekal, harus mengakui Yesus sebagai apa? Penting banget. Makanya saya tanya di ayat 2 dulu sebelum ayat 3. Kamu takut, takut kamu menjawab itu. Loh, karena konsep kamu tentang Tuhan beda, Ya, sekarang Pak. coba kamu jawab sebagai apa? Saya tidak pernah takut bicara Yesus. Enggak. Kamu jawab karena dulu. memang Yesus itu Enggak, diutus. di ayat itu berarti sebagai apa? Kalau ingin hidup kekal. Tapi utusan seperti apa kan kita harus tahu. Dia mau tanya itu saya sebagai Iya. apa kalau ingin hidup yang kekal? Yesus Sebagai Tuhan. diutus sebagai juru selamat. Di mana ayatnya? Loh, semua ayat bicara tentang Coba, enggak ayat itu coba baca lagi. Ayat itu baca lagi coba. Inilah hidup yang Enggak. kekal coba. Ya makanya ketika kita memahami Baca, di ayat enggak, 3. baca dulu, baca dulu, Iya, baca saya dulu. tadi udah baca. Ya, coba baca Dia diutus. Ya berarti Sekarang kalau saya ingin tanya hidup yang utusan kekal, seperti apa? Oke, sekarang Nggak, saya berarti tanya kalau jawab. ingin hidup yang dulu. kekal mengakui dia Jawab sebagai dulu. Tuhan atau sebagai Iya, utusan? saya jawab dulu. Utusan seperti apa? Itu sudah kita udah sama-sama setuju bahwa Allah satu-satunya yang benar, setuju. Oke, itu Ya, Yesus. Yesus adalah yang Bapa utus, setuju. Oke, Sekarang saya berarti- tanya. berarti yang benar Islam ya? Sekarang saya tanya, utusan seperti apa? Loh, Yohanes 3:34 penyampaian firman. Penyampai firman saja. Loh iya, apa? Lah, Melakukan itu kehendak apa? apa? Yohanes 13:16. Sekarang saya tanya dalam ini konsep Kristen loh, ini iman kami. Oke. Sekarang saya tanya di Lukas 2 ayat 11. Oke. Dia diutus sebagai juru selamat itu ya. Telah lahir bagi Di mana? Di mana itu? Lukas 2 ayat 11. Oke, Telah baca dua-duanya coba. Iya. Saya bilang ayat 11. Baca dua-duanya. Apa? Iya, saya baca deh. Ini biar Itu baca dari 21 dua-duanya. Nggak usah tenang. Bible kamu di otak saya, percuma kamu pakai data-data itu. Enggak, lah kita kan Coba. lagi bahas ini gimana percuma sih? Bahas Jangan cuma 11, baca dua-duanya coba. Ya, inilah makanya senang sekali kan dengan kitab suci kami tidak senang dengan kitab suci Anda karena tidak ada nubuatan tentang kitab suci Anda. Sedangkan Anda senang sekali dengan kitab suci kami soalnya emang nubuatan jalan. Bible Kita mau kamu itu sudah saya telang mentah-mentah itu. Kamu walaupun pendeta udah ngerti Bible itu. nggak ngerti apa sih Mana saudara. ada Bible kitab Baca, suci baca, sejak baca. kapan? Sejak kapan Bible jadi kitab suci? Kucluk. Nah, hujat terus. Itu kan dihakimi itu. Perkataan Emang sejak kapan Bible kitab suci?
Oke, yuk lanjut ya. Anda nggak diajak ngobrol, saudara. Ngobrol Ayo, sama 21, 22 baca, ayo. Lukas 2 ayat 11 ya. Sampai 22, 21, 22-nya. Biar kamu paham Apaan? Infos apaan? Ayat berapa? Kamu cuma baca 11 saja kan? Coba baca teruskan sampai Ya. 21, 22. Kitab itu semenjak ada Alkitab itu udah kitab suci, weh. Saudara gini ya, saudara. Nah, Mas Tata, Mas, dari awal kan saya giring Mas, ya, untuk menggunakan metode konteks dalam nafsir. Ya, Udah, kan saya baca, tahu. baca Ya, tadi. makanya saya juga nggak perlu baca semua, saya tahu konteks. Ya, apalagi saya, udah di Wah, luar saya, Anda Maksudnya jangan begini, belajar maksudnya begini Pak di Michael. institusi Pak teologi, Michael, kok apalagi saya. jadi ketika Sombong berdiskusi sekali, itu pongas sekali Anda. bunyikan gitu loh. Kalau misalkan minta dibacakan ya dibacakan saja. Yo, kemana dia? Loh, kemana dia? Inilahi. Kok Jadi lari? mereka ini mau pakai ayat apapun. Mau pakai ayat apapun, ketampol dengan Bibelnya sendiri. Tapi kalau Quran itu dongeng. Apalah lah kau berisik, gue. Kau lagi. Sebelum dilanjut Aduh, izin aku- ya, sebelum dilanjut izin sebentar Ikhwan Fillah, Ustadz Tata semuanya para guru. Jadi begini, saudaraku semua, Bunda Mila ini, iya, nah Bunda Mila ini mau beliau zakat mau membersihkan hartanya. Lagi shopping. Nah, iya. Cuman beliau nggak bisa kirim koin ya, kebetulan karena memang di Amerika nggak bisa. Jadi barusan Bunda Mila ada WA saya suruh ngasih Ustadz Tata ini itu gitu kan. Nah mungkin Ikhwan Fillah ya, kita doakan Bunda Mila semoga berkah, sehat selalu ya, dalam segala urusannya dipermudah ya. Dan mungkin Bunda Mila ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Siapa yang harus dikasih biar saya kasih ya. Saya udah belikan koinnya. Lanjut. Ini anak saya nangis. Lanjut. Nah, saya mau Ustadz Tahta dikasih paus. Tata dikasih paus, Ustadz Abuya. Ustadz Abuya kasih koral atau swan. Nah Melani itu. kasih kalung. Bang Benny juga mungkin kalung, nggak apa-apa. Jangan kalung ya, orang laki ya. Apalah Thank yang you. cocok, yang 200-an. Terus apa lagi orang muslim? Ntar dulu. Ih. Ya, A- cepet aku banget mau itu. Abuya. Aku Gimana mau sih? video. Kalau saya nggak apa-apa Bunda, saya nggak apa-apa karena saya nggak bisa ngirim saya diri sendiri, nggak apa-apa. Yang lain saja silakan. Nggak apa-apa. Sayang sekali. Makasih Bunda, Muslim makasih. ini kan cuma imus. Makasih, Makasih, Bunda. Kasih aja juga Makasih sama. pausnya Bunda, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Makasih. Allah. Masya Allah. Tapi kok Terus ini Bang Ardiansa tapi kok- kasih apa tuh? Coba aja diterusin. Makasih. Ini Kang Ardi kasih apa sama Koko ini? Aduh, silakan Bunda. Ini anak saya nangis. Maaf, lanjut. Sisa berapa? Aku minta senjata uang aja deh. Mahal itu. Abuya dulu swan. Abuya swan atau koral? Gak bisa kalau diri sendiri. Bisa nggak Ustadz? Tapi saudaraku Bisa. ya, tapi di follow Bisa. Mel bantu follow Bunda Mila gitu, Mel bantu Iya, bantu follow Mel. follow biar Diri sendiri nggak bisa. Nggak buat bisa. kuis ya. Oh kalau gitu Nggak Abuya bisa, kirim saya saya nggak bisa biar saya ngirim diri kirim saya balik. sendiri, nggak bisa. Abuya mau Abuya kirim mentahnya ke saya, aja, Bun. koral. Bunda, Abuya mentahnya aja. Nggak usah. Abuya kirim saya koral Abuya. Koral itu apa, Bun? Yang mana koral? Nggak tahu Itu saya. yang akar laut, yang laut itu loh. Yang akar laut tuh, yang biru. Tau kan? Yang biru. Aduh. Handphone aku mana sih? Buka terus. Ada di bawah. aku nggak usah. Tapi kalau Bunda Mila maksa, ya mau gimana lagi ya kan? Ini dia nih koral. Tuh, Keren. koral. Nah itu Ada Ardi masih ada sama berapa? Koko apa Masih ini? ada Kang Ardi sama Koko, Kang Ardi 500. sama Koko. Koko kasih apa tuh? Abuya sisa berapa ratus tuh? Masih ada Melani. Udah tadi aku. Ya itu Bang Ardi udah belum? Oh Bang Ardi belum. Bang Ardi sama Bang Benny belum. Iya. Imus. Bang Benny masih Imus 100 96. tuh itu ya. Imus tuh apa Buya cariin yang 100. Nawar dong. Kena Bunda, juga Bunda. asik. Bun,
Kasih Aku mau mawar. nawar boleh nggak? Kan habis Imlek nih, minta barongsai dong. Sisa berapa Bu ya? Saya udah dikirim tapi kok Berapa belum masuk ya? Ustadz Abuya? Lagi ada acara mungkin Abuyanya lagi ada acara. Nggak ada, soalnya nggak jawab. Ini anak saya lagi nangis. Silakan ada 700 lagi Bunda, 700 lagi. Bang Benny kasih 200 deh, Ardiansa 200, Imus 200, sisain 100 nanti buat siapa gitu. Imrus, namanya Imrus. Nah, sorry salah Nah, terus saya Imrus. emang. Ya keren tuh. Thank you ya Bunda Mila, barokah rezekinya ya. Sama. Sehat selalu, amin. Terima kasih. Ini PT-nya pasti keren banget nih ya, rame. Satu lagi siapa? Ini Abuya belakangan Saudari berarti ya. Imrus. Di saya cuma ada Imrus. 200. Imrus. Bunda saya nggak usah loh Bunda. Nggak apa-apa. Oh ya udah kalau Bunda. maksa. Ya udah Nanti kalau kita maksa balik ya aku lagi. terima. Lanjut. Nggak bisa balik lanjut. lagi dah. Udah semua. Udah, mudah-mudahan barokah Oke. ya. Doain Amin, saya. makasih Makasih, Bunda Bunda. Mila, makasih. Amin, Allah, Jangan lupa amin. di follow di tap layar biar komalnya kuat. Jangan lupa di Tembusin ada 1K button yang di saudara atas. ya Bunda Mila, tembusin 1K polo-polonya ya, tembusin. Iya, betul. Ya, please. Nanti kita bikin kuis buat yang nonton di bawah. Kita kasih hadiah seperti ini dulu. Sekarang guru-guru saya dulu ya. Iya, betul. Nanti kapan tuh Bunda? Minggu depan lah. Minggu depan. Insya Allah minggu depan ya. Jumat lah Dikasih kalau donat. bisa, Jumat barokah. Tapi harus jawab pertanyaannya nanti. Iya. Umat Muslim khusus untuk umat muslim aja atau Kristen juga? Boleh, Kristen nggak apa-apa. Oke, Saudara juga. Kristen Islam boleh asal jawab pertanyaan ya. Iya. Minggu depan jangan lupa hadiri komalnya Ustadz Abuya ya. Iya. Biar nanti dapat hadiah dari Terima kasih. kuisnya Bunda Siap. Mila. Oke, Siap. sekarang saya naikkan. Ya pertanyaan, Makasih ya Bunda Mila. nanti buat saudaraku I love you. Kristen, pertanyaannya Iya. berapa nomor sendalnya Yesus? Ya pertanyaannya. Mana ini itunya? Enggak, dia udah kabur udah dia. Terima Tadi kasih Pak semuanya saudara. Pak Pendeta Padahal tadi. tadi Mute ya karena ada lagu Tata. di sini. Ya naikin Tata. lagi Oten, Mel naik lagi Oten, ini anak saya Tata. lagi nangis lanjut dulu ya. Naikin lagi Oten. Iya, Barakallah tapi- Bunda Mila ya, semuanya Ikhwan Fillah ya, kita saling mendoakan semoga semuanya sehat selalu dan Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Lanjut. Iya. Amin ya Makasih. robbal alamin. Tat, tadi padahal saya mau nanya udah sebut-sebut kitab suci tadi Tat, udah saya mau nanya tadi kitab sucinya dia itu, aduh malah lari dia. Enggak, tadi dia mau lagi framing katanya, emang kitab suci kami apa gitu kan. Udah gitu dibalas sama Bang Ardi, malah dia play victim. Wah, ini hujat gitu. Padahal dia sendiri ngomong tadi gimana tadi? Saya kalau udah bahas-bahas kitab suci itu paling seneng udah, aduh. Tadi saya naikin dulu. Ini Naikin ini ada Makanan- Bang Dewa makanan dulu. gua tuh kita Bang Dewa, kita assalamualaikum cucian. Bang Dewa. ya. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, Ikhwan Bunda Fillah. Mila, Bang Dewa kasih 200 ya, Bunda Mila ya. Masih ada nih, masih ada sisa kayaknya. Ya, lanjut. Baik. Ikhwan Fillah, ini akun dewa yang baru. Akun dewa habis semua. Tanya Abuya tuh. Sudah dewa Nggak, kasih ke Abuya. habis di kemana dikontrakin atau disewain? Tolong di follow ya. Dewa minta di follow. Kebetulan ada 1.500 mata memandang. Tolong di follow akun dewa yang ini, akun dewa yang baru ya. Baik Abuya, Dewa izin parkun dulu ya. Iya, Manasin oke. akun nih. Oke, selamat siang Pak Oni Honi. Islam atau Kristen Bang? Pak Oni Honi? Pak Oni Honi? Panggilan ketiga Pak Oni Honi. Oke, nggak ada suaranya, dikeluarkan aja. Yang tadi mah Pak Edi mah penghujat, ngapain dinaikin ke atas? Terus Itu si Sarahman dia ganti nama si Sarahman. Sarahman itu suaranya Sarahman itu. dia tuh nggak tahu aturan ya, orang lagi diskusi Si malah Sarahman langsung. mana ngerti Ya. aturan, si Sarahman mah. Selamat siang Bang Mau. Selamat siang Bang Mau.
Ih, dia ngopi. Takut nge-report, aku keluarin ya. Terus Kristen yang mau dialog santai, ketik Kristen ya, biar bisa dijambak atau multi. Silakan. Lalu di bawah. Jambak-jambakin. Bunda Mila di Amerika, Bang Kiamat, ngapain nih? Nanya-nanya. Bang Relix, Islam atau Kristen Bang Relix? Nanya-nanya. Bang Relix, Islam atau Kristen Bang Relix? Nanya-nanya. Bang Relix, Islam atau Kristen Bang Relix? Astagfirullah, kenapa lagi? Ustaz. Bener kan? Iya, anak saya Melani udah bilang tadi, ini bakal di benar orang report. Rungkat. Kurang ajar. Rungkat. Mana naikin lah yang tadi? Iya, naikin lagi. Aduh, baru mau saya telepon Buya teh. Takut dia nggak di tempat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang aku kok buka kamera, kenapa jadi kameranya nutup sendiri? Aku udah takut di ini kan baru open lagi. Ya Iwan Pila, izin ya akun ini yang Benilim di follow, akunnya masih baru nih. Ya minta izin di follow ya, saudara-saudaraku yang muslim di bawah, izin di follow. Ya. Masih banyak akun yang udah ketombak nih. Bikin lagi. Aduh. Ada Mama Yara. Mana? Habis email lama-lama lupa. Ya izin di follow ya Iwan Pila yang di bawah. Akun-akun Silakan di follow ada batas akun di batas di atas ya, biar terus bisa berdakwah. ya Iwan Pila di follow. Kok koinnya yang naik, followernya dinaikin. Sayangku, cintaku, negeriku padamu. Yang naik. Followernya dinaikin, di-follow. sayangku, cintaku padamu, negeriku Indonesia. Mel gede banget Mel ini Mel. Terbesar outlet Mel. Kaki Apanya? saya aja udah capek tuh. Mana lihat? Segala macam tuh. Ada. Itu udah mana? Ya izin di follow ya. Ya terima kasih Bang Rifanto. iya, Follow ya, di follow. Otaknya bagus ya Mama Yara. Ingat Iya. tuh Mel. Segala avocado, segala macam cool hand tuh. Sepatu laki. Untuk 1200 mata memandang, izin akun Benilim yang ini di follow ya, saudaraku ya. Akun Bunda Mila dong, itu banyak yang sekarang. Akun Bunda ini Mila karena juga Abuya di follow. ngasih. Semua akun yang ada di atas, saudara-saudara kita muslim pada debater muslim, silakan di follow ya. Ini udah segini Kecuali aja masih akun yang suka itu ungkap. yang ada perempuan pakai kerudung itu boleh di report ya. Siapa? Ya ampun. Stres. Aduh, capek juga. Longcam murah-murah Mel di sini. Kan kalau di Indo mahal banget ya Indonesia. Ya terima kasih buat saudara-saudaraku yang udah follow, yang sudah follow akun-akun Ya, saudara terima kita kasih. muslim di atas. Terima kasih tolong banyak. Iya. Nanti kalian jalan-jalan dari video aja, open cam, jalan-jalan nih ke mall gitu kan. Lumayan kan ngeliat oh. Nanti Bunda Mila. Woi, Nanti insya Allah bulan 6 lah saya mau ke sana. boleh. Saya Tapi kayaknya tunggu. tempatnya beda. Ya nggak masalah kalau masih di seputar West Coast sih nggak masalah. Di mana? Ke East Coast. Kalau masih di West Coast sih nggak apa-apa, nggak terlalu jauh. Oh di West Coast, saya nggak deket West Coast, saya cuman ke Tokyo doang. Oh Tokyo. Kalau saya pulang saya mampir Tokyo mah kayak Tokyo. Jakarta, rumek. Mohon maaf Bunda, mohon maaf ini ya. Kalau Bunda bulan 6 mau ke sini nanti sama kayak Gabriel loh. Ya, bulan 6 memberitakan tentang kelahiran Yesus loh. Ntar jangan-jangan gimana ini? Aduh. Bener. Imbrus bisa aja lu nyambungin lu Brus. Terus Imbrus kebagian nggak tadi dari Abu Ya kebagian? Udah. Ini Bunda, saudara kita Imbrus ini senior saya nih. Iya.
Imbrus nih, Iya. kalau ngomong cepet, ini. Iya dia emang gitu Bun, dia kalau ngomong cepet, apalagi kalau lagi dia marah suka garuk-garuk tembok, bantingin galon, ngacak-ngacak sampah, itu begitu Bun. Oke, selamat siang. Izin sahabat tamu baru Bang Gumasak. Bang Gumasak. Ini si Gumasak cocok ini dialog sama Bunda Mila. Nah, Bun, hajar Bun, Gumasak Bun. Nih, banyak lagi pejabat belanja di ya, sorga Bunda nih. ya? Dia lagi belanja, nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Oke, Gumasak, apa yang mau ditanyakan? Gumasak mau ditanya. This size or smaller? Oke, boleh saya tanya? Ah udahlah, kau nggak usah nanya, aku yang nanya kau ah. Karena Gumasak ini biasanya ditanya kan. Gumasak gak usah nanya karena Ya Gumasak kau ini nggak usah nanya, Pening aku kalau kau nanya, kau jawab aja bingung. Iya, gantian. Nanti setelah sama Bang Beni, nanti sama Bang Imrus, Bang Dewa, Bang Ustaz Tahta, boleh silakan. Ayo, lanjut. Oke, Gumasak, saya mau tanya. Yang mati di kayu salib itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Ciptaan. Lalu penciptanya siapa? Bapaknya. Bapaknya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan kami, bos kami. Loh, tadi katanya ciptaan. Iya, jadi Tuhan artinya yang maha mulia, yang juga maha kuasa. Dibandingkan Yang mati di kami. kayu salib itu Yesus atau Ya, Tuhan? jadi manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan kami dan salah seorang yang Allah. Yesus Tuhan atau manusia? Yesus itu manusia, Yesus adalah salah seorang bos kami di sorga. Aduh, ini ngomongin bos pejabat, apalagi ada bilang. Tuhan Hei. artinya bos di sorga atau pejabat Iya, sorga. bos, iya. Jadi siapa lagi pejabat sorga? Semua pejabat surga pasti bos bagi saya. Karena mereka memiliki derajat jauh di atas saya. Oke, Yesus itu Tuhan atau utusan? Yesus adalah Tuhanku, utusan Tuhan tertinggi. Utusan Tuhan tertinggi gimana sih? Yesus Ya. itu Tuhan atau utusan? Jawab satu, Yesus Tuhan bosku, atau utusan? Yesus bosku, dia diutus oleh bosnya. Oh, jadi bos ngutus bos gitu. Iya, jadi Yesus adalah bosku untuk menjadi penuntunku ke surga yang diutus oleh bosnya. Bosnya siapa? Bapaknya. Siapa bosnya? Bapaknya. Bapaknya. Oh, Yesus punya bapak. Ya. Halo Gumasak, turun kau, turun, kita turun. Kita ini korban pendeta, turun kau, jangan bikin malu Kristen, turun kau. Bukan, kau yang sesat kawan. Udah, jadi gini. Barang siapa tidak memilih Yesus sebagai bos dalam perjalanan ke surga disebut antikristus. Iya, saya tanya baik-baik. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan kami, bukan Tuhanmu, Tuhan kami. Iya, Tuhanmu. Gimana Hanya pernah Kristen Yesus? yang bertuhan, hanya Kristen yang berbos kepada Yesus. Makanya Oke, Yesus disebut Yesus itu pengikut Tuhan. Kristus. Bapak Yesus Tuhan bukan? Bapak ya Tuhan tertinggi, bos tertinggi Tuhan bagi kami. tertinggi. Oke, berarti Mohon dua maaf, ya, mohon Tuhannya maaf. udah dua ya. Sebentar, mohon maaf, Udah Bunda, dua ya. Bunda, mohon maaf. Bunda punya Jadi apa, Bapak background itu rasa strawberry sama nggak? pencipta. Oh, Bang Gumasak sebentar dulu. Bunda punya background rasa strawberry nggak? Pusing kalian menghadapi saya. Gue masa ketawa. Enggak, cocok Pusing buat kalian dia, menghadapi loh. saya kan. Jadi Nggak pusing, nanti Bapak Bunda Sang Maha Mila. Pencipta adalah bos Nggak, tertinggi bagi kami. Mau dikasih background, lanjut Bunda, mohon maaf, lanjut. Jadi Bapa adalah atau Yahweh, dialah bos tertinggi bagi kami. Iya, aku tanya Iya. dulu, Yesus Tuhan bukan? Iya, Tuhan. iya, Tuhan artinya Iya, bos. iya, sabar, satu-satu dong ngomongnya gantian. Kamu nyerocos terus loh. Sebenarnya aku tuh nggak mau diskusi sama kamu tuh. Aku udah nggak mau. Kau si Major, si Rasmi, Darmi, aku nggak mau sebenarnya. Kalau udah Yesus nggak nyambung, Tuhan kami, ngomongin bukan nggak Tuhanmu. nyambung. Cuman karena aku menghormati tamu ya udahlah aku tanya lah daripada enggak ya kan, kasihan tamu dianggurin kan gitu. Coba yang lainnya pada mute loh, nggak ada yang mau ngomong Hanya- loh. Cuma Hanya Kristen lah. ya coba aku mute ya. Ada yang mau ngomong nggak sama kau? Aku mute lah, aku mute. Coba ada yang mau ngomong nggak sama?
hanya Kristenlah yang berbos kepada Yesus. Bertuhan sama saja. Sehingga disebut. Jadi apa masalahnya kalau kami memilih Yesus sebagai bos atau Tuhan di surga? Kok diam? Jadi berketawa. Jadi hanya Yesus salah satunya bos. Gak ada yang mau ke surga. Gemasak, gak ada yang mau diskusi sama kau, gak ada yang mau. Makanya aku nanya. Jadi yang perlu kalian ingat ya, hanya Yesus salah satu-satunya bos yang menuntun ke surga. Yang lain itu dong. Enggak, kau dipakaikan dalil nggak masuk. Ya ditanya juga nggak masuk. Coba dari mana? Jadi Pasti bingung bisa orang. saya jawab. Dari mana? Yang dari mana? Karena bagi saya semua pejabat surga adalah bos atau Tuhan. Iya, udah semuanya pejabat ya. Iya, karena bagaimanapun para pejabat surga itu mereka memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dari saya. Oke, Sehingga saya kok biar saya yang ngadapin Gumasak ya. Siap. Coba Gumasak, berarti menurut Pak Gumasak ini Yesus itu adalah bos. iya bos kami. Bos Pak Gumasak. Berarti Pak Gumasak anak buah Yesus. Betul, makanya saya anak buah atau hamba atau murid. Terus Bapak di surga itu apa kalau Yesus bos? Bapak itu bosnya Yesus. Jadi Yesus bos, Bapak itu bosnya bos gitu. Ya. Bosnya bos, berarti bos mengutus bos. Betul. Nah ini bos nanti tertinggi nanti mengutus surga bos ini- anak buahnya. Oh, bos tertinggi mengutus bos anak buahnya. Oke. Nanti di surga ini Yesus dan Bapa itu terpisah atau menyatu? Menurut Bible, Yesus bertata di sebelah kanan Bapa. Berarti berpisah ya Yesus dan Bapa ya? Nggak menyatu. Iya, betul. Gumasak, tunggu dulu. Itu Ustaz Tata kamu sebut-sebut ngapain? Memang nggak kemana-mana, di komal mana pun berhadapan saya semua Muslim Iya, ini. Enggak, kamu nyebutin tahta tadi kenapa? Boleh ini sedikit ya. Bang Gumasak, gini Bang. Abang ini dengan mengatakan Yesus itu bos, ini apa sepertinya nih dampak abang ini waktu kecil pernah hidup enak, hidup mewah ya kan, dikelilingi para bos. Jadi karena Yesus adalah bos bagi kami, makanya perintah Yesus harus kami taati, harus kami sembah. Hanya bos lah yang layak disembah. Bos, ya, bos ini harus rapat loh. Ya. Ketika bos ini mau rapat, ya, ini dia sebagai Tuhan. Kalau dia bikin keputusan gimana? Siapa yang bikin keputusan nanti di waktu rapat? Rapat itu kan banyak ya, rapat umum pemegang saham. Iya, jadi waktu ini di ya sebagai surga apa ini? ada rapat para Allah. Hah? Ada rapat para Allah yang dipimpin oleh Yahweh, Allah tertinggi dan Tuhan tertinggi. Oh, kalau mau nyabut satu nyawa gitu ya kan, daun jatuh itu rapat dulu ya semua gitu ya. Tidak, itu kan sudah ada ketetapan itu. Nah, yang waktu netapin itu pakai rapat nggak? Waktu menetapkan Jadi itu pakai perjalanan rapat apa kehidupan semesta ini sudah ketetapan. Iya. Jadi nggak lagi waktu harus diatur. netapin Jadi itu pakai rapat apa enggak? sudah semua proses algoritma di semesta ini Kalau sudah Anda bilang pakai ditetapkan. algoritma berarti sistemnya otomatis kan? Nah, Sudah dengan sistem algoritma itu Semua tuh ditetapinnya waktu rapat. algoritma semesta ini sudah ditetapkan. Iya, rapat dulu enggak? Emang bagus sama Imrus. Lanjut Imrus ikat. Jadi di dalam membuat keputusan itu dulunya para Allah rapat dipimpin oleh Allah tertinggi. Para Allah rapat dipimpin oleh Allah tertinggi. Ini jadi Ya, ada berapa Allah ini? dia Ini kita lagi besar lagi ya. Dia pikir Aduh, Allah ya itu Allah, banyak kali. ampun. Kayak bos. Ada banyak Allah. Nih. Banyak. Kalau dia benar banyak, kenapa gue masak nggak jadi Allah sekalian? Saya juga seorang Allah. Astagfirullahaladzim, lanjut. Nah, jadi yang berkuasa di surga itu adalah hanya para bos yang di surga atau para pejabat yang di surga. Jadi semua pejabat surga itu sudah pasti mereka
sangat-sangat berkuasa atau lebih berkuasa dibanding dengan para pejabat dunia, sehingga pejabat surga adalah Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, sangat-sangat kuasa dibanding dengan pejabat-pejabat dunia. Hanya iblis dan umatnya yang tidak bertuhan kepada para Mainkan pejabat Ahi surga. Imrus, mainkan Ahi Imrus, mainkan. Ayo, daftar sudah kalah cepat. Hanya iblis dan para umat iblis yang tidak berbos kepada para pejabat surga. Oh, ya iblis nggak ada posnya. Yang nyabut Para nyawa ini siapa yang iblis. nyabut nyawa? Kalau Para gua masak, Ya, saya sambut dulu. Sebentar, Tidak sebentar. berbos kepada para Gumasak, sebentar. Saya sambut dulu. People Karo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, People Karo dari Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, baik. Ya oke, Gumasak standby dulu ya. Tadi kan sudah. Sekarang Enggak, giliran, gini dulu, gini. People Karo. Biarkan dulu. Begini dulu, Kan begini. dulu gue masak sama Imrus. Ahi Imrus, silahkan sama Gumasak dulu. Nanti Bang People sama Gumasak. Silahkan, Ahi Imrus diselesaikan dulu. nggak, saya sedikit doang. Lanjut. Bang Gumasak, kalau begitu yang nyabut nyawa ini siapa ya? yang menyabut nyawa. Jadi gini, ketetapan bernyawa atau tidak. Dengarkan. Bagaimana orang tidak bernyawa saya lagi? denger ini nggak pernah nggak dengar. Menjadi tidak bernyawa atau bernyawa itu sudah ditetapkan Algoritma lagi. Jangan-jangan TikTok ini yang bikin sidang ilahi juga ya? Kalau sidang ilahi Algoritmanya. ada Bible, ya. Jadi, Bang Dewa ini. untuk menjadi bernyawa atau tidak bernyawa bukan cabut dicabut, tapi algoritmanya sudah ditetapkan. Bagaimana orang bisa tetap bernyawa, maka dia harus sehat. Apa sih Bang? Abang ini gimana sih? Yang saya tanya itu orang mati, yang cabut nyawa siapa? Sehat apa hubungannya? Orang jadi nyawa itu tidak dicabut atau tidak dicabut. Ya jadi hubungannya sama algoritma itu apa? Kalau dia lagi Algoritma itu ketetapan, rumus. Oh, rumus. Kalau saya pakai rumus sama dengan MC kuadrat gimana nanti? Sama-sama pakai rumus saya. Jadi gini ya. Gini sama lagi. kayak gini. Jadi orang tetap bernyawa apabila dia tetap sehat. Nah, jadi kalau dia sudah tidak sehat, maka nyawanya akan terbang. Apakah dia dicabut? Tidak. Kalau begitu orang tabrakan gimana? Iya kan sudah tidak sehat lagi dia. Bagaimana? Tapi dia tetap tabrakan. Bagaimana orang? Maka nyawanya Mobilnya terbang. yang gak sehat, kendaraannya yang gak sehat lagi cilaka. Ini bagaimana Makanya- ini? Masa orang sakit dia dibilang tidak sehat, sudah disitulah meninggal? detik nyawa terbang. Nah, Ahi Imrus izin sebentar, Ahi. Silakan Bang, Izin, silakan ya. bisa Bos. Jadi nyawa itu bukan Begini dicabut, Gumasak, tapi izin Gumasak. Ini enggak logika ini, Mas, Iya, orang Bang People, sakit. sabar. Ini Anda gantian sama Gumasak. Jadi gini, Bang People, Gumasak ini Kristen yang pemahamannya jauh berbeda dengan Kristen yang lain. Dia punya pemahaman sendiri. Tapi it's okay, itu tidak ada masalah karena itu pilihan dia ya, karena pemahaman dia juga. Nggak ada masalah. Silakan Bro Gumasak, ini People ini Kristen. Coba Anda pahamkan tentang pemahaman Anda di Kristen pada Bang People ini. Pasti Bang People masih belum paham tentang konsep Anda. Silakan Pak Gumasak atau Bang People mau bertanya apa sama Gumasak. Silakan. Yang penting satu-satu ya, kondusif satu-satu ngomongnya, silakan. Iya, tentang tadi saya mau perjelas tuh tentang kehidupan ini diberi atau bagaimana? Siapa yang ngambil? Silakan Gumasak. Jadi kan gini, setelah proses penciptaan selesai, artinya rumus kehidupan itu sudah selesai. Udah? Nah, jadi kehidupan ini sudah dirumuskan dari sejak awal. Bagaimana cara hidup, bagaimana hidup berjalan terus, itu sudah ada ketetapannya. Sehingga soal nyawa dicabut atau tidak dicabut, itu bukan lagi urusan. Itu sudah berjalan secara Ya teman-teman otomatis. sambil di tap-tap, ini lebih seru daripada drama Korea. Ayo tap-tap biar kuat komalnya. Lanjut. Jadi gini contoh, nyawa itu tidak dicabut atau diapakan, tapi nyawa itu sudah otomatis tercabut apabila tubuh itu sakit atau sudah tidak memadai lagi menampung nyawa. Ini saya beda pendapat ini. Masa sakit dikatakan sudah meninggal? Bukan sakit dalam artian
tubuh itu tidak memadai menampung nyawa. Jadi kalau sudah tubuh itu tidak mampu lagi menampung nyawa, maka nyawa itu terbang, tercabut otomatis. Bukan Jadi yang cabut. Jadi nyawa itu terbang, siapa yang menerbangkan? Sama Itu kayak yang kan layang kan, kalau layang terbang kan ada orang menerbangkan sejak kan? penciptaan. Semenjak dari penciptaan sudah dirumuskan sedemikian rupa bahwa apabila tubuhnya sudah tidak mampu lagi menampung nyawa, maka nyawa itu akan terbang sendiri, kembali sendiri kepada pangkuan pemilik nyawa. Nah, kira-kira kriteria badan yang tidak mampu lagi menampung nyawa apa ini kriterianya? Sakit kah? Kriterianya yang tahu bagaimana apakah nyawa itu masih layak bersemayam di dalam tubuh, yang tahu nyawa itu. Iyalah, nyawa yang paling tahu apakah dia sebenarnya nyawa itu masih berkeinginan bersemayam di dalam tubuh yang bersangkutan. Tetapi kalau sudah tubuh itu sudah gak mampu lagi, ya, mempertahankan nyawa itu, maka nyawa lepas, bye-bye tubuh, gitu dia. Ini gua masak ini Kristen atau apa ini? Saya Kristen. Trinitas. Oh, Trinitas. Tritunggal Iya, dan Trinitas. Kalau menurut keyakinan saya sebagai orang Kristen juga, nyawa itu tergantung Allah Bapa di surga. Makanya Tuhan bilang begini kan. Tapi itu sudah dirumuskan sejak dari awal, bukan pada detik ini. Enggak. Bukan pada detik ini, secara umum ya. Tunggu dulu. Gantian dulu kita. Pemahaman Anda seperti itu, tapi pemahaman saya seperti itu juga, karena itu tulis. Saya kembali ke Bapa supaya saya menyiapkan rumah. Jadi artinya sebagai orang Kristen nih, sebagai orang Kristen yang mengambil nyawa kita itulah Tuhan sendiri. Karena dia bilang begini, kalau rumah kita sudah siap di surga, dia akan memanggil kita. Begitu, itu menurut saya ya. Karena itu keyakinan saya juga. Karena ada di Alkitab begitu kan. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia bangkit dari antara orang mati dan dan naik ke surga. Yaitu dia Simak Bu Masak biar cerdas. Simak. Jadi dia naik ke surga itu menyiapkan Udah 200 Bun, udah dikasih udah. menyiapkan rumah kita di surga. Itu yang saya tahu karena itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen harus berpedoman ke Alkitab, bukan asumsi kita, bukan logika kita, bukan pendidikan kita, tapi harus berpatokan ke Alkitab. Nah, di Alkitab jelas dikatakan bahwa kenapa Yesus naik ke surga. Di situ dijelaskan bahwa dia naik ke surga supaya menyiapkan tempat bagi kita orang-orang yang mengasihi dia dan yang percaya kepada dia. Lari dari konteks kau itu, lari dari konteks. Kok lari dari konteks lah? Iyalah. Persoalannya gini loh, ini persoalan nyawa manusia dengan tubuh manusia itu. Sekarang kan ini kan persoalan jadi Yesus lagi kau bahas. Tadi Sekarang kan kita loh. Tadi kan pertanyaan saya, nyawa itu siapa yang mengambil? Kan itu masih konteksnya di situ kan. Jadi jangan bilang sakit baru nyawa hilang, tidak. Banyak Karena orang sakit parah. Gini loh, Go. Persoalan sakit atau tidak sakit, istilah saya gini. Kalau tubuh sudah gak mampu lagi menampung nyawa itu, maka nyawa akan terbang sendiri. Kapan itu ditetapkan? Itu ketetapan semenjak dari penciptaan. Nah, makanya saya bilang kita boleh berdebat, tapi jangan meyakini bahwa prinsip itu betul. Karena kita berpedoman ke Alkitab. Itu di mana tertulis bahwa orang sakit, bahwa tubuh tidak dapat menampung nyawa sehingga dia terbang. Itu di mana tertulis? Di kitab mana? Itu udah rumus ketetapan dari awal. Dari mana? Itu kitab mana dan ayat mana? Injil mana? Kok di mana? Itulah kenyataan. Dari mana kenyataannya? Dari firman mana? Dari ayat mana? Dari mana? Yang harus kau lihat kenyataan alam ini, kawan. Tidak boleh alam ini harus kita sebagai orang Kristen harus berpatokan ke Alkitab. Tidak boleh dengan alam. Alam akan hilang. Kenyataan alam inilah. Apa kenyataan alam? Inilah, ya. Firman atau kecerdasan daripada Bapak itu terterapkan, terrealisasi. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Kita harus kembali ke Bible, ke Alkitab. Kenapa? Kok bisa lah? Nah, kok bisa lah karena masuk dalam rahim kok menjadi bayi? Coba kau jelaskan. Kenapa?
sperma masuk di dalam rahim seorang wanita kok menjadi bayi. Nah, itu memang ada ketetapan seperti itu, dan itu kan ilmu kedokteran juga menjelaskan Itu kan seperti itu. Ilmu kedokteran itu ilmu dari surga, kawan. Iya. Tapi kalau Jadi pemahaman Anda tentang semua sakit, proses yang ada di alam ini adalah program atau software yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. iya, saya setuju. Tapi kalau tadi kakak bilang nyawa ini terbang gara-gara tubuh sudah sakit, tidak bisa menampung, itu yang saya bantah. Jadi coba kutanya samamu, apa alasannya misalnya nyawa tidak lagi bersemayam dalam tubuh? Coba jelaskan. Iya, yang saya katakan tadi, sebagai orang Kristen, kenapa kita tidak memiliki nyawa lagi atau mati? Yaitu ketika rumah kita sudah siap di surga, itu saja. Enggak belum tentu. Kok belum tentu? Kalau soal kita sudah siap di surga, sebelum kita lahir pun rumah itu sudah ada. Kata siapa? Setelah Yesus naik ke surga, Iya. Yesus sudah mempersiapkan rumah di surga. Iya, mempersiapkan, tapi belum selesai kan? Belum selesai, siapa bilang? Buktinya di kitab apa tuh? Kalau tidak salah Matius berkata begitu. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, dan jika tempat itu sudah selesai, saya akan menjemput kamu. Itu sebelum berbicara tentang rapture. Udah terserah itu nggak penting. Udah. Kok nggak penting? Bukan. Sekarang gini loh. Ya. Kau tanya siapapun, ya kan? Namanya pengetahuan semesta ini. Iya. Adalah pengetahuan dari Sang Maha Pencipta. Saya setuju, itu saya setuju, saya nggak bantah. Tapi mengenai nyawa terbang karena fisik tidak sanggup lagi atau fisik tidak sanggup menampung atau fisik sakit, itu yang saya bantah, kakak. Gini loh, pengertian sakit di situ bukan berarti asal sakit langsung terbang, bukan. Artinya gini, di saat tubuh tidak memadai menampung nyawa itu, maka nyawa itu otomatis kembali kepada yang punya. Nah, itu kan pemahaman dari mana? Ayat dari mana? Itu yang saya tanyakan. Fakta dari ilmiahnya. Fakta dari mana? Fakta ilmiahnya. Kakak coba pelajari Alkitab itu, belajar baik-baik sudah. Iya, nggak usah kau ngajari saya. Udah. Pelajari masak, pelajari, waduh. Bukan. Kita sebagai orang Kristen. Siapa lah bosmu di surga? Bosku di surga, ya itu Tuhan Yesus dan Allah Bapa Tritunggal lah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus bosmu. Tiga-tiganya itu nggak bisa dipisahkan, bos. Dia Tritunggal. Kayak mana tampang Roh Kudus? Kayak mana tampang Roh Kudus? Nah, ini pertanyaannya apa lagi nih tentang yang tadi belum kita selesaikan dulu, masalah nyawa tai terbang. Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bosmu. Enggak, masalah nyawa tai terbang dulu, sepakati dulu bagaimana itu. Apakah Anda setuju bahwa enggak memang ada. Soalnya kau bukan orang teknik, kau justru susah menjelaskan sama kau. Iya. Kalau teknik itu kan mesin. Artinya gini loh, kemampuanmu menganalisa rendah. Jadi apa mau jelaskan samamu? Kakak tahu, semakin pintar kita memahami sesuatu, kita menjadi bodoh. Contoh. Ya, Iwan Pila yang bantu tap layar ya, bantu tap layar. Lagi seru nih, lagi seru. Tidak. Karena semakin pintar kita, semakin tinggi ilmu kita. Gini, kau bilang sekarang gini. Antara Inspektur Pijai dengan Ladusing lagi berkelahi. Enggak, kan kayak gini dia, kakak. Kan kayak gini, tadi saya bertanya kalau nyawa hilang, kakak bilang tubuh nggak bisa memadai lagi, tidak bisa menampung. Itu yang saya bantah. Itu sudah ketetapan alamiahnya, ketetapan penciptaan. Tertulis di mana? Setiap mana? Tidak memadai menampung, mempertahankan nyawa, maka nyawa akan kembali kepada pemiliknya. Itu fakta, nggak bisa Iya, kitabnya di mana? Potong sebentar ya. Itu fakta lagi. Sebentar, dimasak sebentar. Ini algoritma Dewa jelek ini algoritma ya. Tolong, ini ada 1000 memandang, ada cuma 300 yang follow Dewa, dibantu follow ya. Algoritma jelek ini gue masak Dewa ini algoritmanya. Ya. Tolong di follow. Ayo saudaraku sambil di tap yang belum follow akun Bang Dewa di follow, akun Bunda Mila semuanya ya. Ustadz Tahta narasumber di atas, Muslim yang belum follow bantu follow Iwan Pila ya. Bantu dakwah kami ya dengan cara follow tap ya. Bang Dewa mana sih makin.
sama Bang Dewa pasti pakai coba. Bang Dewa monitor. Mana suaranya? Siap. Oh, ini mau sama Bang Dewa apa sama siapa ini? Jangan sama Bang Dewa, jangan udah open udah lanjut. Enggak nih, Oke. algoritmanya jelek kalau sama Dewa ini, algoritmanya jelek soalnya. Kita nggak sanggup melawan Gumasak karena beliau pada saat diskusi sama Dewa mengaku dia itu adalah Allah. Jadi di Kristen itu ya betul. Kita tidak sanggup melawan orang seperti ini, kita nggak sanggup. Dia ngaku Allah, lu juga ngaku Nabi, lu juga ngaku Nabi. Jadi Kristen ini sudah luar biasa. Iya baik. Ya. Makanya Dewa, jangan sampai ilmu Anda luntur, Bang Dewa, jangan ikutan OTPS. Ya ini algoritma jelek soalnya algoritma ini kalau nggak ada yang follow, algoritma jelek. Follow saudara. Oh ini akun baru Bang Dewa ya, akun Bang Dewa 55-nya kena tombak ya, tombak semua itu. Ayo, makanya saya pertanyakan ini, Gumasak ini Kristen dari mana ini? Masa dia bilang dia Allah? Kristen dari mana kau? Kristen, Kau katanya Kristen ini, Kristen nggak abal-abal itu dia, abal-abal itu nyamar-nyamar dia jadi Kristen itu. Oke, saya jelaskan. Masa dia bilang dia Allah? Jadi jangankan saya, satu molekul pun adalah Allah. Nah, di mana kitabnya kawan? Ini kawan ini Allah artinya ajaib. bikin statement bikin rame, nggak kebenaran yang dibilangnya, kebetulan. Jadi kalau segala sesuatu kita anggap materi, ya, maka setiap materi pasti Allah, pasti ajaib. Karena yang mencipta adalah Maha Ajaib. Karena yang melahirkan adalah Maha Ajaib. Bapa atau Yahweh, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, dialah yang melahirkan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu adalah juga Allah, juga ajaib. Berarti tumbuh-tumbuhan juga Allah? Iya, betul. Nah, ini dia pemahaman dari mana ini? Wah, hati-hati oh. Jadi kan gini, ini buktinya bahwa tumbuhan adalah Allah. Bentar, Bahwa Gumasak, tumbuhan adalah Pak ajaib. People, ini tugas Anda ya sebagai Kristen untuk meluruskan. Jangan sampai Kristen punya pemahaman seperti Gumasak. Berserak, Kristen nanti banyak yang mualaf berserak. Lanjut. Iya, saya juga itu yang saya khawatirkan ini, pemahamannya nggak berdasarkan Alkitab. Sedangkan kita sebagai orang Kristen harus berpedoman ke Alkitab. Bagaimana dengan baptisan air, bagaimana dengan yang lain-lain, harus berpedoman dengan Alkitab. Jangan asumsi sendiri, ini bahaya nih. Jadi orang-orang kita yang Kristen Nasrani, mohon maaf, ya nggak usah dengarkan apa yang disampaikan itu, karena saya pikir itu lari dari Alkitab gitu Sebutir lah. atom adalah ajaib, atau sebutir atom adalah Maha Ajaib, atau sebutir atom adalah Allah. Barang siapa tidak memahami, mengakui sebutir atom adalah Allah atau tidak Maha Ajaib, maka dia bodoh. Gumasak. Sebutir atom pasti Maha Ajaib atau Allah. Gumasak. Ya. Gumasak ini belajar Alkitab apa? Bibel menyebut bahwa setiap Bibel di mana? ciptaan adalah Allah. Enggak. Kitab di mana bahwa ciptaan adalah Allah? Oke. Coba sebutkan kitab mana? Yang saya tahu itu kejadian itu berbicara tentang penciptaan, tetapi nggak disebutkan bahwa ciptaan itu ada Allah. Hari pertama Tuhan menciptakan ini, bla bla bla. Hari kedua bla bla bla. Kalau seorang melahirkan manusia pasti melahirkan manusia, udah? Maka Allah pasti melahirkan Allah. Nah, ini harus dipertanyakan integritasnya sebagai Kristen ini. Mohon maaf ya, saya bukan menghakimi di sini, tapi dari penjelasan Anda saya sangat-sangat bertolak belakang karena yang Anda sampaikan selama beberapa menit ini itu sangat jauh dari kebenaran. Artinya bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang Anda sampaikan mungkin itu betul, tapi bukan kebenaran. Justru itu Pak People, tugas Anda di sini untuk meluruskan. Jangan sampai ini pemahaman Gumasak didengar oleh oten-oten yang di bawah, Kristen-Kristen yang di bawah, pada akhirnya banyak yang mualaf. Karena ini narasinya aduh ngawur ini. Silakan. Iya, sangat ngawur kan. Dan ini bisa-bisa narasi saya ini akan melululantakkan Quran. Apa itu lagi? Nggak jelas. Saya sebagai orang Kristen yang
Baru aja malu dengarnya statement dia ini. Ah, malu lihat gua masak, malu saudara Anda, malu. Iya, siapa tuh yang mengaku Kristen pun akan ketahuan menjadi seorang antikristus di saat memahami semua narasi saya. Nah, ini lagi masuk. Masuk Banyak Kristen tapi sejatinya antikristus. Masuk antikristus lagi. Ini sudah menjabar ini. Pertanyaan saya tadi cuma simpel. Kenapa nyawa bisa melayang atau terbang? Itu aja. Kenapa nyawa melayang? Kembali karena tubuh itu tidak mampu menampungnya lagi, mempertahankannya. Itu fakta ilmiah. Dasar kitabnya di mana? Pasalnya mana? Fakta ilmiah itu. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau begitu, bukan karena hanya tertulis. Banyak loh yang nggak tertulis di Bible. Belum semua pengetahuan Sang Maha Pencipta itu tertulis di Bible. Nah, firman atau kecerdasan pengetahuan takkan bisa tertulis dalam satu buku. Kawan. Artinya firman, kecerdasan dan pengetahuan. Kawan, coba dulu dengar saya ya. Ada seorang ilmuwan, profesor, dia berkata begini. Manusia itu ada keturunan dari monyet. Itu bagaimana? Itu karena saking pintarnya, sehingga dia punya asumsi bahwa manusia itu awalnya itu asumsi, tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, sama seperti yang Anda sampaikan Bisa, tadi. bisa, Pak People, mohon maaf saya potong. Manusia berasal dari monyet bisa setelah lihat gua masak. Lihat ya gua masak kalau nggak percaya. Nah, iya toh. Karena dia sudah dimasak ini. Enggak, sesuai namanya ini kan. Tunggu. Saya komentar dulu nama Anda. Gua masak. Oh iya, karena pikirannya udah dimasak ini. Bukan hanya matang. Kasih paham dulu apa itu gua masak. Kenapa? Gua masak artinya guru masak. Gua masak, kasih paham dulu apa itu gua masak, silakan. Kenapa Anda memberi nama gua masak? Biar tahu nih Bang Pipal. Guru Mahasakti. Guru ini sakti. pastilah kalau udah sakti hanya monyet saja yang saktinya. Kamu sakti tuh. Yang pergi ke barat. Udah. Jadi ini yang harus apa? Pertama, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh jin. Ini lagi. Kemudian, barang siapa tidak memiliki bos di surga, maka dia mustahil masuk menjadi warga surga. Begini, Bang Pipal coba tanya begini ya, Pak Gua masak biar Bang Pipal tahu. Di surga nanti kan Bapak dan Yesus itu adalah bos, benar gak Gua masak? Di surga, ulang. Di surga nanti Bapak dan Yesus itu adalah bos, benar? Ya, betul. Dan dia ada dua pribadi ya. Betul. Oke, dia terpisah karena duduk sebelah kanan. Nah, Gua masak sendiri di surga jadi apa nanti Gua masak? Nanti kalau saya lulus dari pengadilan, ya saya menjadi warga surga lah. Tapi tadi bilang Allah. Mananya ini? Nggak konsisten. Allah belum tentu. Setiap Allah belum tentu pejabat surga. Apanya ini? Bagaimana menteri nggak pejabat? Allah artinya maha ajaib atau ajaib. Udahlah gua masak. Kalau Anda pemahamannya nggak usah bikin pusing pendengarnya. Kita ngomong ini harus menjadi berkat. Jangan melencengkan, jangan bikin tambah beban. Enggak. Jadi tidak semua yang ahli menjadi pejabat. Tapi para pejabat tadi kamu bilang kamu udah jadi Allah. Memiliki keahlian sama gini. Tidak semua yang Allah menjadi Tuhan, tetapi setiap Tuhan pasti sosok yang Allah. Nggak usah bahas Allah lah. Kamu tentang Alkitab aja pun kamu nggak paham. Allah lagi kau bahas. Mana kau tahu? Pak, sekiranya, coba aku tanya sama kau. Buktinya kau memang asal kau jawab, baca aja Bible itu. Kalau Allah yang menciptakan bumi ini adalah Yahweh. Dari mana bahan baku bumi ini? Nah, ini aku suka pertanyaan kayak gini. Dari mana? Kalau kau tanya kayak gitu, kita nggak bisa jawab karena itu adalah kewenangan Allah sendiri. Makanya Bible menjawab. Mana? Tunggu dulu, orang selesai ngomong kau potong. Tadi kau ngomong aku biarkan. Sekarang gantian dulu. Kau dengarkan penjelasan. Ya itulah kedahsyatan Allah kita yang tidak ada menjadi ada. Karena semua firman Tuhan bilang kan begini. Ada menjadi ada. Kenyataan.
Apa? Jadi gini, paham dulu ya. Ini kenyataan alam ini. Yang ada Apa? berasal dari yang ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Waktu 10 menit lagi, gue masak, pergunakan waktu 10 menit lagi. Gimana supaya Bang People paham dengan pemahaman gue masak? 10 Jadi, menit lagi, lanjut. Yang ada hanya berasal dari yang ada. Itu fakta. Pertanyaan. Kalau Allah Tadi Yahweh yang gini menciptakan bang gini bumi bang ini, Gumasak. dari mana datangnya Tadi bahan ditanya baku katanya. bumi ini? Bang Gumasak Jangan, ditanya Bang. tadi, kalau di surga Bang. Bang Gumasak jadi apa? Jadi warga surga ya. Tapi katanya Bang Gumasak nanti di surga ini jadi uji coba. Naga itu kan ngeluarin api nih, ya kan? Nah Bang Gumasak dicoba disembur sama api itu, bener nggak apinya panas apa enggak? Karena sih begitu katanya bang. Hah? Bang Gumasak. Ya, halo. Makin sakit ya. Enggak. Halo, ya silakan. Kurasa kita nggak usah lagi berbantah lah, berdebat tentang inilah, karena nggak Alkitabiah yang dibahasnya. Jadi kita juga capek. Bukan gini loh. Kok Enggak. Gumasak, kamu harus banyak berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Karena kita harus katakan itu usah memberkati pelajari orang. soal itu. Tunggu dulu. Artinya Nggak usah. gini, selama Nggak, kau nggak. tidak memilih Yesus sebagai Tunggu dulu. bos, Bukan menuju ke surga, kau termasuk di Kristus kau. Kau nggak bisa ngomong kayak gitu. Kau udah menghakimi itu. Sedangkan firman Tuhan bilang nggak boleh menghakimi. Aku udah tadi nggak menghakimimu. Aku hanya bilang asumsimu dan pemahamanmu itu salah. Kita berbicara apapun harus berdasarkan kitab suci, harus berdasarkan Alkitab. Kalau kita orang Kristen, kalau orang Muslim harus berdasarkan Semesta ini adalah kitab Al-Quran. suci. Semesta Kok- ini adalah kitab suci. Kutanya tadi kau kan, yang kau bilang manusia itu nyawanya terbang gara-gara tubuh sakit. Itu tertulis di mana? Bisa kau pertanggungjawabkan? Kalau aku bisa, ada tertulis Yesus naik ke surga untuk apa? Dia mempersiapkan rumah bagi kita orang percaya. Jadi kalau rumah kita udah selesai, makanya kita diangkat. Berarti dengan kata lain, nyawa kita ini adalah hak prioritasnya Tuhan. Itu menurut keyakinan saya. Jadi kalau dan yang saya sampaikan ini berdasarkan Alkitab. Kalau kamu berdasarkan pemahamanmu sendiri, tidak berdasarkan Alkitab. Jadi kita orang Kristen. Ini adalah kitab suci. Dengarkan gue masak itu 5 menit lagi, waktu 5 menit lagi. Kau Lanjut. dengar dulu supaya kau bisa memahami dan merenungkan diri dulu. Karena yang kau sampaikan dari tadi, mohon maaf, aku mohon maaf ngomong ini, yang kau sampaikan ini keliru. Itu melenceng daripada Alkitab. Kita sebagai orang Kristen harus berbicara sesuai dengan Alkitab. Kalau keluar dari Alkitab, itu bukan kebenaran, tapi itu kebetulan. Betul dan benar itu sama-sama artinya, tetapi beda pengertian dalam Alkitab. Betul belum tentu benar, tapi kalau benar sudah betul, sudah pasti benar. Sudah pasti betul. Karena apa? Kebenaran dan kebetulan itu jadi berbeda artinya. Kamu di room ini adalah kebetulan, tapi yang kau sampaikan itu tidak kebenaran. Asik. Tidak Nah, kebenaran. Dengar kau jadi masak. yang kau sampaikan itu, yang kau sampaikan dari tadi itu tidak kebenaran. Semesta inilah. Enggak, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kenapa aku pastikan yang kau sampaikan itu tidak kebenaran? Karena tidak ada satupun yang kau sampaikan adalah berdasarkan Alkitab. Karena apa? Kau bilang kau Allah. Segala ciptaan di bumi adalah Allah. Itu bagaimana ceritanya? Sesuai Alkitab mana yang kau sampaikan? Saya adalah Allah. Baca, jangan. Makanya aku bilang kau nggak baca Bible semua. Di kitab mana? Di Kejadian kah? Keluaran kah? Matius kah? Wahyu kah? Yeskiel kah? Di mana? Baca. Di mana? Mazmur. Coba. Mazmur berapa? Mazmur 82 ayat 6. Coba bacakan. Mazmur 82 ayat 6. Udah. Apa isinya? Baca. Aku sendiri telah berfirman. Ini yang berbicara ini Yahweh ya. Iya. Oke, lanjut. Kamu adalah anak Allah. Anak Allah kan? Kamu adalah Allah. Anak Allah atau anak Allah? Anak Allah atau Kamu Allah? adalah Allah. Yang jelas. Saya baca di sini ya. Saya lihat Alkitab ya. Mazmur 82 ayat 6. Nah, coba baca. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Aku